NKRI harga mati, Mandalika harga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin 12 Juli 2021. Seperti biasa kita akan melihat progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan ini adalah pemasangan atap race control, sahabat, sudah mulai dipasang. Sebentar lagi race control mungkin tidak butuh waktu lama lagi akan selesai. Dan seperti yang kita lihat di sini untuk pembangunan di area pedok baik race control maupun MC dan juga untuk lahan pedok terus dikerjakan dari mulai penggalian, pengurugan, perataan dan juga pengecoran untuk lantai dasar. Terima kasih sahabat sudah mengklik dan menonton video ini. Biasakan menonton video dari awal sampai akhir agar tidak ketinggalan informasi dan juga tidak gagal paham. Dimohon dengan hormat membantu saya dengan cara subscribe karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan ketika saya mengupload video-video terbaru. Selamat siang bagi sahabat semua GP Mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke di seluruh pelosok tanah air. Baik, kita akan melihat di area yang nantinya akan dijadikan lahan pembangunan pedok dan juga pembangunan MC atau medical center dan juga tempat parkir, bahkan di sini akan dibangun untuk helipad Dorna ya. Nah, seperti inilah sahabat kondisi di area MC atau medical center, di mana di sini sedang dilakukan pengerjaan dan persiapan untuk pengecoran untuk lapis yang kedua ya. Kemudian juga di sini di atas sedang dilakukan pengerjaan, dan apakah nanti atasnya ini akan dikasih atap atau dua lantai atau seperti apa, nanti akan kita tunggu pengerjaannya seperti apa ya. Dan belum bisa memastikan saya untuk seperti apa nantinya di atas medical center ini, apakah memang satu lantai atau dua lantai, dipasang atap atau tidak, nanti kita akan sama-sama untuk melihat pembangunan lebih lanjutnya. Bagi sahabat yang baru mengetahui tentang progres pembangunan sirkuit MotoGP Mandalika, bahwa untuk mencapai homologasi tidak akan lama lagi sahabat, dan menurut kabar akan dilakukan di akhir bulan Juli ini atau di awal bulan Agustus. Mudah-mudahan homologasi yang akan dilakukan oleh Dorna Sport nanti untuk sirkuit Mandalika berjalan dengan lancar dan kita akan lolos homologasi. Baik, ini adalah merupakan penggalian di bagian area lahan yang nantinya akan dijadikan pedok, kemudian juga penimbunan, pengurugan dan juga perataan di sini dan pemadatan. Dan nantinya di sini di area pembangunan pedok akan memuat sampai 40 garasi ya. Kemudian juga di sini yang tadi kita lewati adalah sebagian dari lahan-lahan parkir untuk truk-truk nanti pengangkut barang-barang logistik untuk keperluan balapan. Sementara ini adalah hasil perataan dan juga pemadatan yang masih belum dilakukan pengerjaan, dan ini hasil dari pengecoran ya yang sudah dilakukan. Dan kita lihat juga pengecoran untuk lapis yang kedua sudah mulai dipersiapkan. Sementara kita akan berlanjut sahabat ke ujung trek lurus, di mana trek lurus ini mempunyai panjang 700 meter. Untuk penanaman rumput di sini di sebelah kanan main track kita lihat sudah dilakukan penanaman, dan ini adalah tikungan yang pertama dari 17 tikungan yang ada. Tikungan yang pertama berbelok ke arah kanan. Dan seperti kita ketahui bahwa ini sudah dilakukan pengaspalan untuk lapis yang kedua di bagian trackline atau main track ya. Dan untuk area curb di sini belum lagi dilakukan pengerjaan. Dan seperti ini sahabat, untuk kondisi tikungan kedua, ketiga, bahkan sampai di tikungan yang kelima. Dan di hari ini juga ada pengaspalan di trackline, tepatnya di tikungan ke-7, 8 menuju tikungan yang ke-9, yang nanti kita akan sama-sama lihat dan lewati.
Dan untuk pemasangan concrete barrier di sini sudah selesai. Kemudian untuk pagar pembatas pun di sebelah kanan, tepatnya di bagian sebelah kanan inner line sudah selesai, bahkan sudah dipasang dengan jaringnya dan kita lihat sudah berwarna hijau. Dan untuk area run off di sini masih belum dilakukan juga pengerjaan. Bagi sahabat yang belum mengetahui bahwa untuk main track atau track lane atau track yang utama ini mempunyai lebar 15 meter. Sementara untuk kiri dan kanan, terutama di bagian outer dan inner line, masing-masing mempunyai lebar 12 meter. Sementara yang kita lihat ini adalah merupakan area run off yang sudah dilakukan pengaspalan di hari kemarin. Dan kita lihat juga di sini untuk area gravel tikungan yang kelima menuju tikungan yang keenam. Tidak ada lagi pengerjaan sahabat, karena di sini masih terfokus untuk pengaspalan di bagian track lane, tepatnya di tikungan yang ketujuh menuju tikungan yang kesembilan. Dan perlu sahabat ketahui bahwa pengaspalan ini adalah lapis yang kedua, di mana lapis yang pertama sudah terhubung, sudah terkoneksi sepanjang 4,31 km. Sudah lama dulu terkoneksi dengan ketebalan aspal 8 cm. Sementara yang kedua yang dilakukan untuk lapis kedua yaitu dengan ketebalan 6 cm. Kemudian nanti untuk lapis yang ketiga atau lapis yang terakhir akan dilakukan pengaspalan setebal 4 cm. Dan perlu diketahui juga sahabat, untuk pengaspalan track lane untuk lapis yang kedua ini dibagi dalam 5 sesi ya. Dan ini rupanya untuk sesi yang keempat. Nah, kemudian nanti akan dilakukan pengaspalan dari tikungan yang ke-10 mungkin menuju tikungan yang terakhir. Dan untuk pengaspalan yang terakhir nanti, pengaspalan finishing dan terakhir akan dilakukan secara terus-menerus alias continue tanpa henti. Jadi sepanjang 4,31 km akan diaspal secara terus-menerus tanpa henti dan dikabarkan memakan waktu selama 2 kali 24 jam. Dan untuk kelanjutannya nanti kita akan sama-sama saksikan sahabat. Dan ini adalah merupakan pemberian cairan frame coat ya. Akhirnya di sini kita lihat, nah di tikungan yang ke-9 menuju tikungan yang ke-10. Dan ini adalah tikungan yang ke-10, sebagaimana kita ketahui bahwa tikungan ini adalah merupakan tikungan yang paling dekat dengan bibir pantai. Dan kita lihat juga di sini untuk beberapa hari ke belakang di sini dilakukan perbaikan untuk sistem drainase hauraton yang berada di track lane. Namun sekarang sudah selesai, hanya tinggal menunggu pengaspalan untuk lapis yang kedua. Dan untuk di bagian inner line juga di sini sudah dilakukan pemasangan concrete barrier walaupun memang belum dilakukan pemasangan dengan rangka besi dan juga dengan kawatnya. Namun kita lihat di sini sahabat ada pengerjaan di bagian track lane atau di track yang utama di sini. Ada pengerjaan untuk pengikisan lintasan karena kita lihat di sini ada alat untuk pengikis lintasan dan juga ada vibrating roller yang sedang melakukan pengerjaan, kemudian juga ada dump truck di sini. Dan perlu diketahui bahwa untuk pengerjaan di sirkuit Mandalika ini salah sedikit atau kekurangan sedikit atau kelebihan sedikit pun langsung diperbaiki ya, karena memang untuk menjaga kualitas aspal, kualitas track lane dan kualitas sirkuit Mandalika. Dan di sini kita lihat ada penyiraman untuk penanaman rumput. Kemudian di sini kita lihat di tikungan yang ke-12, di sini persiapan perataan dan pemadatan untuk penambahan pengaspalan di bagian sisi kanan outer line. Dan kita lihat juga di sini ada truk yang membawa material concrete barrier yang nanti akan disimpan di bagian outer line dan juga di bagian inner line. Sementara yang kita lihat di sini untuk penanaman rumputnya sudah dilakukan penanaman, hanya tinggal sedikit lagi ke depan sepertinya yang arah kerucutnya sahabat belum dilakukan penanaman. Kemudian di tikungan yang ke-12 menuju tikungan yang ke-13 juga di area curbnya belum dilakukan pengerjaan. Kemudian juga di area run off-nya belum dilakukan pengerjaan.
Sementara di sini di bagian area gravel, di sini di sebelah kiri inner line sedang dilakukan pengerjaan dan penimbunan. Rupanya di sini ada pengerjaan, ada dump truck ya. Dan juga kita lihat ke depannya ada pengerjaan di bagian sisi kanan inner line, tepatnya untuk persiapan pemasangan tiang pagar pembatas antara tribun dengan lintasan. Dan juga ada finisher di sana yang sedang melakukan persiapan untuk pengerjaan di bagian tikungan yang ke-13. Kemudian di bagian inner line di sini di tikungan yang ke-13 masih belum terkoneksi sahabat, karena masih belum dilakukan line clearing di sana. Dan kita lihat di sini untuk tikungan yang ke-13 menuju tikungan yang ke-14, di mana di sini ada perbaikan untuk sistem drainase hauraton. Kemudian kita lihat di sini untuk penanaman rumputnya sudah mulai hijau. Kemudian untuk tikungan yang ke-14, tepatnya di bekas masjid yang sudah direlokasi, sudah berubah tampilannya seperti ini sahabat. Dan kita lihat di sini untuk outer line-nya juga sudah terbentuk, bahkan sudah banyak sekali urugan-urugan yang disimpan dan hanya tinggal menunggu perataan saja. Nanti setelah diratakan, dipadatkan, kemudian langsung dilakukan prem coating dan langsung dilakukan pengaspalan seperti di outer dan inner line yang sudah dilakukan pengaspalan lebih dulu. Sementara di area gravel tikungan yang ke-15 di sini masih belum penuh, karena di sini masih ada lubang menganga, itu adalah bak kontrol untuk sistem pengoneksian drainase ya. Dan kita lihat masih belum dilakukan penimbunan oleh urugan pilihan kerikil-kerikil halus. Namun di sini banyak sekali tumpukan yang sudah dilakukan penyimpanan, hanya tinggal melakukan perataan saja. Dan sebentar lagi ini akan terbentuk dan sudah mulai kelihatan bentuk asli ya. Jadi kita bisa bayangkan untuk penyelesaiannya seperti apa, sudah ada di benak kita bahwa nanti sirkuit Mandalika ini akan seperti itu ya. Karena kita lihat di sini untuk batas-batas antara outer, inner dan juga service road atau batas dengan run off dan juga dengan track lane sudah mulai terlihat. Dan ini adalah tikungan yang ke-17, di mana di sini di sebelah kiri outer line atau di sebelah kanan outer line di sini sedang dilakukan pemadatan untuk persiapan pengaspalan tambahan. Nah, seperti inilah sahabat kondisi di tikungan yang ke-17, yaitu tikungan yang terakhir yang langsung bersentuhan atau menyambung dengan trek lurus panjang 700 meter, di mana untuk garis start atau garis finish nanti akan berada di trek lurus panjang 700 meter tersebut. Nah, seperti ini sahabat di tikungan yang 15 ke 16, dan di tengahnya itu sudah dibangun atau dibuat kantaman dan sudah terlihat hijau, sudah mulai ditanami beberapa bulan ke belakang ya. Dan di sini di bagian inner line juga sudah dilakukan penempatan konkret barrier, walaupun memang belum dilakukan pemasangan untuk besi dan juga dengan kawatnya. Nah, seperti inilah sahabat tikungan yang ke-17, dan kita lihat di depan ini adalah pembangunan race control, dan sebelum race control itu adalah merupakan gardu PLN nanti ya untuk kelistrikan. Dan seperti ini untuk race control, para pekerja sedang melakukan pemasangan untuk atap ya. Untuk atap nanti ini berbentuk bulat seperti ini ya. Nah, seperti lumbung-lumbung seperti ini ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hasilnya. Sepertinya ini akan cantik sekali nantinya. Dan mudah-mudahan sirkuit Mandalika ini benar-benar akan selesai tepat pada waktunya. Dan nanti di bulan November, tepatnya tanggal 12 hingga tanggal 14, mudah-mudahan WSBK atau Superbike bisa digelar di sirkuit kebanggaan Indonesia ini, atau kebanggaan kita, yaitu Mandalika International Street Circuit. Baik sahabat, demikianlah video yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, dan nanti di sore hari kita akan melihat lagi progres pengerjaan atau hasil capaian dari pagi hari tadi hingga sore nanti. Atas kekurangan, kelebihan, kekeliruan, dan kesalahannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya saya Endri Atasiki pamit undur diri. Selamat berjumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.